menjadi orang yang mandiri ini biasanya akan memunculkan rasa percaya diri pada diri kita. Percaya atau tidak, orang yang selalu tergantung dengan orang lain biasanya memang selalu merasa tidak percaya diri di saat ingin melakukan sesuatu. Orang tersebut akan senantiasa menunggu orang lain untuk memberikan arahan terkait semua hal di dalam hidupnya. Jadi orang yang terlalu tergantung dengan orang lain juga akan sulit mengambil keputusan. Selalu merasa rendah diri serta tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Di sisi lain, memang untuk menjadi pribadi yang mandiri ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Apa saja sebenarnya yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan agar kita bisa menjadi pribadi yang mandiri dan akhirnya menjadi pribadi yang percaya diri. Memahami diri sendiri ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan. Karena dengan memahami diri sendiri ini dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang mandiri. Untuk itu kita harus tahu hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal yang membuat kita kesal, hal-hal yang membuat kita marah, sedih. Terus kita juga harus tahu kelemahan, kelebihan, serta hal apa yang berkaitan dengan hidup kita. Apabila sulit menemukannya, kita bisa minta pendapat orang lain terkait hal ini. Maka jika kita sudah memahami diri sendiri, memahami kemampuan serta potensi diri, akan memunculkan rasa percaya diri karena kita sudah tahu potensi diri kita, kemampuan kita. Dari situ kita mulai dapat mencari cara serta mulai melakukan hal-hal yang biasa harus kita lakukan agar bisa meningkatkan kualitas diri kita. Dengan meningkatkan kualitas diri kita, maka ketergantungan terhadap orang lain akan berkurang sedikit demi sedikit, bahkan akhirnya nanti akan hilang. Yang kedua, kita belajar berlatih berpikir untuk mandiri. Kita berlatih berpikir mandiri. Berpikir mandiri ini berarti mengeksplorasi pilihan kita dengan cara mencari tahu, mempertimbangkan dan meminta pendapat dari orang lain sebagai referensi. Dengan begitu kita akan lebih mantap, lebih yakin di dalam menentukan pilihan tersebut. Ada kalanya memang pilihan yang kita ambil ini tidak tepat. Namun jangan pernah berhenti di situ. Teruslah kita belajar mengambil keputusan dan menentukan pilihan. Semakin kita sering mengambil keputusan dan menentukan pilihan secara mandiri, kedepannya kita akan lebih nyaman dan tepat di dalam menentukan langkah hidup kita. Untuk mengembangkan pola pikir mandiri, kita juga bisa berpikir dari sudut pandang orang lain. Hal ini akan membantu kita mendapatkan wawasan lebih dalam terhadap hal-hal yang tertentu yang dapat diterapkan ke berbagai aspek kehidupan. Untuk pengembangan pola pikir mandiri tadi itu, jadi kita cobalah seandainya kita jadi orang lain.
apa yang harus dilakukan dia, seperti itu. Kita harus memahami bahwasanya ada paling tidak dua sisi dari satu hal dan kondisi yang juga akan membantu kita di dalam memandangnya secara objektif. Langkah selanjutnya atau hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita tahu kapan waktu yang tepat dan saat-saat di mana kita harus meminta bantuan orang lain. Menjadi mandiri berarti kita memang harus tahu kapan waktu yang tepat untuk mencari bantuan. Memahami betul tugas dan peran diri sendiri di dalam menjalani suatu kegiatan, menjalani suatu keputusan. Misalnya di dalam pekerjaan, kita harus benar-benar menggunakan potensi kita sebelum nanti saatnya kita meminta bantuan orang lain. Maka dengan memahami porsi diri kita, kita akan tahu kapan saatnya butuh pertolongan dari orang lain. Kita hanya akan meminta bantuan apabila ada sesuatu hal yang perlu dilakukan tetapi berada di luar porsi atau peran kita. Namun kita harus tetap ingat, jangan selalu dijadikan bantuan orang lain ini sebagai landasan di dalam mengambil langkah ataupun keputusan. Yang selanjutnya adalah kita mau mencari atau mengeksplorasi hal-hal yang baru. Cobalah kita untuk melakukan hal baru supaya kita mengetahui banyak hal yang berbeda. Kita bisa mengunjungi tempat-tempat baru atau membaca buku untuk mengetahui berbagai sudut pandang. Selain itu, belajarlah dari orang yang ada di sekitar kita mengenai cara mereka menghadapi segala sesuatu di dalam hidupnya. Mungkin saja ada sejumlah hal yang tidak kita ketahui yang biasa dilakukan oleh orang itu. Maka kita bisa mengambil pengalaman orang lain dan jika memungkinkan terapkan pengalaman orang lain tersebut di dalam menghadapi situasi yang sama. Jadi mengeksplorasi hal baru ini bisa dengan melakukan aktivitas yang belum pernah kita lakukan sendiri sebelumnya. Ini akan bermanfaat untuk menemukan kelebihan dari diri kita yang nantinya akan berguna di dalam mengembangkan sifat kemandirian kita. Langkah selanjutnya atau apa yang harus dilakukan agar kita bisa hidup mandiri adalah melepaskan diri dari kendali orang lain. Bebas dari kendali orang lain ini adalah salah satu di antara faktor utama yang membuat kita mandiri. Oleh sebab itu, latihlah diri kita untuk lebih berani dalam memulai dan menjalani sesuatu tanpa arahan dari orang lain. Keberanian ini bisa kita peroleh dengan memperbanyak informasi menyangkut hal yang akan kita kerjakan atau akan kita mulai. Hindari tergantung dengan orang lain karena hanya akan menunjukkan bahwa kita memberikan kekuatan diri sendiri kita kepada orang lain. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa memulai menjadi pribadi yang mandiri dan bisa fokus kepada tujuan hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.